Selamat siang semuanya. Siang ini kita akan mulai berdinas ya, tepatnya pada pukul 1 sampai pukul setengah 9 nanti malam. Oke, untuk itu kita akan melakukan pre-conference terlebih dahulu sebelum kita mulai bekerja. Nah, di mana kita akan berdiskusi mengenai pasien-pasien yang akan kita tangani pada rawat inap lantai 5 hari ini pada tanggal 22 Februari 2022 ya. Sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pekerjaan kita, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, boleh silakan dari row A sampai ke row D ya. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, saya Nur Vanessa Satya mendapat tanggung jawab 3 orang di row A. Untuk kamar 01 atas nama pasien Tuan Michael Syaputra berusia 45 tahun. Pasien Dr. Jonathan, pasien post-COVID dengan diagnosa medis close fraktur tibia seper 2 tengah sinistra. Pasien masuk rumah sakit dengan keluhan utama nyeri pada tibia sinistra karena jatuh dari pohon mangga dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Pasien terpasang IV line cairan RL 500 ml per 16 jam. Pasien sudah 5 hari dirawat. Rencananya nanti jam 3 sore akan dilakukan CT scan untuk melihat perkembangan penyembuhan tibia pasien. Nah, karena pasien sering mengeluh nyeri, nantinya saya juga akan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam agar bisa membantu pasien dalam mengontrol nyerinya. Untuk saat ini, pasien masih kesulitan untuk berjalan. TTP pasien semuanya dalam batas normal. Tekanan darah 100 per 70, heart rate-nya 100 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36,7 derajat. Lalu untuk skor nyeri pasien terakhir kali itu ada 8 per 5. Selanjutnya, kamar 02 atas nama Nyonya Delima Hartini berusia 30 tahun, pasien Dr. Rima dengan diagnosa medis hipertensi. Hari ini adalah hari perawatan ketiga di rumah sakit. Nah, pasien masuk rumah sakit dengan komplain utama merasa sesak di dadanya setelah berantem dengan anaknya. Jadi pas datang ke rumah sakit itu diantar sama anak cowoknya dalam keadaan Nyonya Delima ini pingsan. Setelah diperiksa memang Nyonya Delima ini ada riwayat hipertensi sebelumnya. Namun beliau sering melewatkan minum obat. Pasien terpasang IV stopper. Jadi dari dokter Rima bilang kalau harus diperhatikan dengan teliti untuk minum obat hipertensinya. Hasil TTP, tekanan darahnya 145 per 100, heart rate-nya 100 kali per menit, RR 18 kali per menit, dan suhunya 36,5. Tetap dokter Rima tetap observasi saja dulu untuk Nyonya Delima. Nanti juga saya akan memberikan edukasi tambahan kepada Nyonya Delima dan anggota keluarga terkait pengobatan hipertensi, terkhususnya untuk rutin minum obat agar menghindari komplikasi tambahan apabila pengobatan tidak rutin. Nah, pasien terakhir itu ada dari kamar 003 atas nama pasien Putri Kalisa berusia 13 tahun, pasien dari Dr. Michelle dan Dr. Arda. Pasien masuk ke rumah sakit dengan keluhan utama tidak bisa menelan. Pasien terpasang IV line cairan NaCl 500 ml per 24 jam. Pasien juga terpasang NGT dan kateter. Pesan dari Dr. Michelle harus diperhatikan intake dan output pasien karena pasien juga outputnya sangat sedikit dibanding inputnya. Kalau dari Dr. Arda bilangnya pasien harus dilakukan MRI untuk konfirmasi pasien. Jadi rencananya nanti saya akan berjanji dahulu untuk MRI pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Dari row B hari ini ada 2 pasien. Yang pertama yaitu di kamar B01 terdapat pasien atas nama anak Charles Junior, usianya 4 tahun. Pasien dari dokter. Pasien sudah dirawat selama 2 hari dan juga datang dengan keluhan diare dan muntah selama 1 hari sebelum datang ke RS. Pasien terpasang IV line pada metakarpal sinistra cairan NaCl 500 ml per 8 jam. Ya, pesan dari Dr. Amei balance cairan ketat dengan memperhatikan intake dan output cairan pasien. Dikarenakan pada laporan terakhir pagi ini pasien masih muntah dengan frekuensi 2 kali serta diare sebanyak 2 kali.
Rencananya saya akan membantu memperhatikan intake nutrisi pasien sedikit tapi sering, dan juga meminta kepada keluarga untuk bantu mencatat intake serta output pasien pada kertas yang sudah disediakan. Kemudian pada kamar B02 terdapat pasien atas nama anak Anang Satria, usianya 16 tahun. Dia pasien dari Dr. Tessa. Pasien ini sudah dirawat selama 3 hari dengan diagnosanya itu gastritis akut. Pasien juga terpasang IV line pada metakarpal dextra dengan cairan RL 500 ml per 12 jam. Kemudian sudah tidak keluhan ya, dan berdasarkan visit dari Dr. Tessa tadi pagi, pasien sudah bisa pulang siang. Rencananya saya akan melakukan discharge pitching terkait penyakit gastritis yang dialami, dan juga akan mempersiapkan beberapa berkas kepulangan yang diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Rosi untuk saya, itu terdapat 3 pasien untuk hari ini. Pertama itu di ruang C02, itu terdapat pasien atas nama Bapak Kasam Hadi. Nah, Bapak ini usianya udah 54 tahun dan 2 hari dirawat di rumah sakit. Nah, pasien ditangani oleh Dokter Ane. Nah, pasien mengidap penyakit DNTP2. Rencana tindakan yang akan dilakukan pada hari ini berupa pemeriksaan gula darah setiap 3 jam sekali dan dicek sebelum dan setelah makan. Juga karena gula darahnya yang cukup tinggi ya, lebih dari 200 mg per desiliter. Selain itu juga akan diberikan obat insulin sesuai dengan orderan dokter. Untuk ruangan C03, pasien atas nama Ibu Minan Susianti, pasien dari Dokter Lina, usianya 36 tahun, sudah dirawat 1 hari di sini, baru masuk kemarin. Pasien mengidap penyakit DHF dan sekarang ini terpasang akses intravena pada metakarpal dextra. Pasien diberikan NaCl 0,9% sebanyak selama 2 jam, dan juga rencana tindakan yang akan dilakukan hari ini berupa pemeriksaan darah di laboratorium sesuai dengan permintaan dari dokter pada pukul 3 sore nanti. Dan yang ketiga itu di ruang C05 atas nama Bapak Rizky Usil, pasien dari Dokter Ando, usianya sekarang 30 tahun dan sudah dirawat 7 hari ya Pak ya. Dan dia itu pasien pasca operasi fraktur femur dextra. Nah, pasien ini terpasang cairan NaCl 0,9% dan sementara sedang berjalan, terus letaknya di metakarpal sinistra. Rencana tindakan pergantian perban untuk lukanya itu dari Dokter Ando pada pukul 17 nanti. Itu dari saya. Oke, baik, dari Rode, hari ini ada 3 pasien ya. Pertama, di ruang D01 terdapat pasien atas nama Nona Diana, usianya 21 tahun, pasien dari Dokter Jenny. Pasien sudah dirawat 5 hari dengan diagnosa anemia aplastik. Pasien terpasang IV stopper pada metakarpal sinistra. Menurut advice dari Dokter Jenny, rencananya hari ini akan dilakukan transfusi darah TRC dikarenakan kadar Hb pasien yang masih rendah, yaitu 8 gram per desiliter. Nah, selanjutnya pengambilan darah melalui vena ini untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian yang kedua, di ruangan D02 terdapat pasien atas nama Bapak Kartino Andi, usianya 56 tahun, pasien dari Dokter Ayu dan Dokter Ana. Pasien dirawat sejak 2 hari yang lalu dengan diagnosa CKD-on-HD. Rencananya hari ini pasien akan dilakukan hemodialisa pada jam 4 sore selama 3-4 jam. Untuk itu saya akan mengantar serta menjemput dan melakukan observasi pada pasien sebelum dan setelah hemodialisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, pasien ketiga itu di ruangan D03 terdapat pasien atas nama Ibu Marlin, usianya 48 tahun. Pasien dari Dokter Andi dan Dokter Kana. Pasien dirawat sejak 6 hari yang lalu dengan diagnosa Camamai sinistra. Pasien post-operasi mastektomi 2 hari yang lalu. Nah, pesan dari Dokter Adi, monitor skala nyeri pasien dan berikan obat nyeri PRN bila diperlukan, dikarenakan skala nyeri pasien yang sudah berkurang, yaitu 4:3 atau aktivitas banding istirahat. Dokter Kana juga menginstruksikan untuk mengganti balutan luka operasi pasien di siang ini. Untuk itu, rencananya saya akan melakukan tindakan penggantian balutan luka operasi pada pukul 3 sore nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman rekan perawat yang sudah melaporkan mengenai pasien kita hari ini. Silakan kepada teman-teman rekan perawat untuk
mengerjakan rencana-rencana tindakan perawatan yang sudah didiskusikan pada hari ini. Saya harap semua dapat bekerja dengan baik. Semangat semuanya. Baik Pak, selamat siang. Terima kasih. Ya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Baik, kita bertemu lagi ya. Untuk saat ini seperti biasa di akhir dinas kita akan melakukan post conference sebelum kita akan melakukan operan jaga. Nah, silakan dari masing-masing perawat row melaporkan tindakan di hari ini. Apakah ada kendala selama dinas atau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Baik Pak, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Nurse Vanessa Sake. Saya akan memberikan laporan yang saya highlight dari dinas kali ini. Kalau untuk row A itu pasien di kamar 01 atas nama Tuan Michael Syaputra sudah ganti obat anti nyeri. Sebelumnya kurang cocok untuk pasien. Jadi dari dokter Jonathan itu ordernya obat tramadol diberikan PRN. Untuk pasien di kamar A02 atas nama Nyonya Delima Hartini aman. Rencananya kalau besok pagi tidak ada keluhan tambahan, maka dari dokter 5 diperbolehkan pulang. Lalu untuk pasien di kamar 03 atas nama anak Putri Clarissa, tadi saya sudah ganti selang kateternya yang baru karena pasien saat tidur itu mungkin bergerak tidak sadar jadi selangnya terlepas. Lalu untuk MRI pasien itu sudah saya daftar ya, jadi jadwalnya itu besok pagi jam 10 tepat di lantai 1. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Sama Pak, di row B saya juga tidak ada masalah selama dinas tadi Pak. Ya, dari row C juga tidak ada masalah selama dinas tadi. Pergantian korban sudah dilakukan dan tidak ada kendala. Saya sama seperti yang lain di row D tidak ada kendala. Oke, baik. Terima kasih untuk laporannya. Jadi untuk hari ini, untuk semua row A sampai D tidak ada kendala dan semua rencana tindakan tadi sudah dilaksanakan ya? Ya, benar Pak, sudah. Benar Pak, sudah. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan perawat semuanya yang sudah melakukan tugas dan kerjasamanya dengan baik untuk hari ini. Untuk mengakhiri dinas kita pada hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri sampai di sini ya. Sekarang silakan bersiap untuk operan jaga dengan yang dinas malam. Sampai jumpa.